Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang orang yang menuntut ilmu. Ada orang yang menuntut ilmu itu niatnya salah, ada juga yang niatnya benar. Lalu di mana di antara niat menuntut ilmu itu yang salah dan mana yang benar? Kali ini saya ingin menyampaikan orang yang menuntut ilmu tapi niatnya salah. Hanya mengikuti kehendak syaitan saja, hanya mengikuti nafsu saja untuk mengungguli orang umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du falam ayyul haris. Setelah itu ketahuilah wahai orang yang sangat rakus terhadap ilmu, al-mujtahid. Maksudnya adalah rakus terhadap ilmu dan dia sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Al-muqbilu ala iktibasil ilmi, yaitu ia menghadapkan diri di dalam menuntut ilmu itu, menghadapkan diri kepada ilmu itu. Maksudnya adalah istifadatu minal muallimi. Ia memanfaatkan ilmu dari guru. Artinya ia belajar kepada guru dan ia memanfaatkan ilmu guru itu. Walaupun di dalam manuskrip lain dikatakan iktinasul ilmi. Jadi dengan nun, bukan iktibasul ilmi. Iktibas dengan ba artinya menimba, iktinas dengan nun artinya memburu. Maka pada saat orang memburu ilmu itu, subhihal ilmu bisaidi, maka ilmu itu dikatakan sebagai buruan. Kenapa kok dikatakan sebagai buruan? Fi kauni kullin yahtaju ilal khilati wasiyatati. Karena untuk memperoleh ilmu itu perlu strategi dan siasat. Sama dengan memburu. Memburu itu supaya memperoleh buruan perlu strategi dan siasat. Oleh karena itu ilmu disamakan dengan buruan. Al-mudhiru min nafsihi, dan itu terlihat, nampak di dalam dirinya. Maksudnya adalah ia sungguh-sungguh benar mencintai ilmu itu atau menghadapkan diri kepada ilmu itu. Wafartu ta'atusi, dan terlihat juga hausnya terhadap ilmu itu. Kalau guru ngajar dia dengarkan, tidak tahu dia bertanya, haus betul dia. Jadi fartu ta'atusi dalam menuntut ilmu, dia sangat antusias terhadap ilmu itu. Aisyiddatul istiak, artinya sangat pengen terhadap ilmu itu. Maka kalau engkau melakukan menuntut ilmu seperti itu, ketahuilah bahwa annaka ma'mulun la ilma, engkau itu diperbudak oleh ilmu dan engkau tidak berilmu. Engkau tidak berilmu tapi engkau diperbudak oleh ilmu. Itu ketika kita salah di dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh menggebu-gebu tapi salah tujuan. In kunta taksudi bi talabil ilmi munafisata, yaitu jika engkau bertujuan mengambil ilmu atau menuntut ilmu itu adalah untuk bangga-banggaan, untuk kehormatan diri. Ar-raghbah ila tafardil ilmi, maksudnya ia hanya semata-mata untuk ilmu itulah. Dia belajar hanya untuk ilmu itulah. Kenapa? Li'annahu nafisun jiddan. Karena ilmu itu sangat berharga. Maka ia belajarnya itu hanya semata-mata untuk ilmu. Bukan untuk diamalkan, tetapi untuk ilmu. Setelah nanti dia punya ilmu, dia bisa mendebat orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Maka ketika orang bertujuan mencari ilmu untuk mendebat orang yang tidak sepaham dengannya, itulah niat mencari ilmu yang salah. Yang seperti itu tidak boleh. Mencari ilmu tujuannya adalah untuk menundukkan diri, mengamalkan apa yang telah dipelajari dari ilmu itu, bukan untuk menampakkan diri, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk mendebat orang yang tidak sepaham dengannya. Oleh karena itu salah orang belajar kalau hanya untuk melawan orang. Oleh karena itu semakin orang berilmu semakin tunduk orangnya. Seperti pepatah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, bukan semakin menunggak ke atas.
Wal mubahata, dan salah lagi kalau orang menuntut ilmu itu untuk berbangga-banggaan. Jadi merasa dirinya lebih dari orang lain, berbangga, merasa lebih, maka yang seperti itu tidak boleh. Maksudnya berbangga-banggaan itu adalah al-i'tikhar alladzi huwa ta'azzum. Menyombongkan diri, merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih dari orang lain. Dan juga salah ketika seseorang menuntut ilmu itu at-taqaddumu 'alal aqran, bisa mengungguli teman-teman yang lain. Nah, orang S1, saya S1, orang S2, saya S2, orang S3, saya S3, orang profesor, saya profesor. Hanya untuk mengungguli supaya lebih tinggi dari orang lain. Yang seperti itu yang tidak boleh, salah seseorang kalau tujuannya menuntut ilmu. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut ilmu, jangan bertujuan pertama untuk berbangga-banggaan karena ilmu itu memang berharga lalu dikejar semata-mata hanya ilmu. Yang kedua, jangan sampai menuntut ilmu itu untuk mengungguli orang lain. Ketika seseorang menuntut ilmu untuk mengungguli orang lain, itulah cara menuntut ilmu yang salah. Jadi mengungguli teman dalam menuntut ilmu itu tidak boleh. Atau al-imtithalu alladzina yu'adiruna fi talabil ilmi, atau hanya menyamai orang yang menuntut ilmu. Misalnya orang S1, saya juga harus S1 dong. Orang S2, saya harus S2 dong. Orang S3, saya S3 dong. Orang dokter, saya dokter dong. Jadi untuk menyamai, biar nggak malu-malui umpamanya itu. Jadi ilmu itu hanya sekedar gelar. Tidak diamalkan, hanya sekedar gelar. Yang seperti itu cara menuntut ilmu yang salah. Wastimalatun ay talabu iqbal. Menuntut ilmu supaya menarik orang, menarik perhatian orang. Ketika dia ngomong dengan ilmu, waduh, bukan main nikmatnya, bukan main bagusnya. Tujuannya supaya orang melirik kita, supaya orang menghadap kepada kita. Jadi cara menuntut ilmu itu adalah yang salah, yang seperti itu. Wujuhun nasi ilaika, menarik pandangan orang, arahan orang. Jadi orang itu mengarahkan wajahnya kepada dirimu, orang yang menuntut ilmu itu, maka seperti itu cara menuntut ilmu, niatnya adalah salah. Wajam'i khutamid dunya, dan menuntut ilmu itu untuk mengumpulkan serpian-serpian dunia. Artinya salah seseorang ketika menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk mengambil ilmu itu sendiri. Setelah dia punya ilmu itu, lalu dia bisa mendebat orang yang tidak sepaham dengannya. Atau dia bisa mempengaruhi orang yang maksudnya adalah supaya dia bisa mengikut dirinya. Maka ketika seseorang menuntut ilmu, tidak boleh hanya untuk semata-mata ilmu itu sendiri. Seyogianya setelah dia tahu, maka diamalkan ilmunya itu. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu itu lebih baik. Oleh karena itu ilmu itu seperti pohon. Kalau diamalkan seperti pohon berbuah. Kalau tidak diamalkan seperti pohon nggak punya buah. Oleh karena itu, kalau orang yang punya ilmu kemudian mengamalkan ilmunya, itu bagaikan pohon yang berbuah. Tapi kalau orang yang punya ilmu tetapi tidak bisa mengamalkan ilmunya, itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu, jangan sampai kita menuntut ilmu hanya karena pengen tahu ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua, jangan sampai punya ilmu itu untuk berbangga-banggaan. Jadi merasa diri hebat di hadapan orang lain, bangga dengan ilmunya. Sehingga hati mengatakan, apalah dia itu, belum apa-apa dibanding aku. Hatinya mengatakan seperti itu namanya ujub. Ujub itu sesuatu kebanggaan dalam hati yang belum keluar lewat mulut. Maka yang seperti itu tidak boleh. Tidak boleh kita menuntut ilmu untuk berbangga-banggaan. Wa taqaddum 'alal aqran. Menuntut ilmu tidak boleh kita untuk mengungguli orang lain atau menyamai orang lain.
supaya kita lebih unggul dari orang lain atau kita sama dengan orang lain. Yang seperti itu juga tidak boleh. Kemudian berikutnya, menuntut ilmu tidak boleh supaya orang-orang wajahnya mengarah ke kita. Maksudnya, seseorang menuntut ilmu tidak boleh menarik perhatian orang supaya kita diwahkan orang-orang sehingga kita dipandang oleh orang lantaran ilmu itu. Andai kan ada orang yang memandang kita, itu bukan berarti kemauan kita, itu kemauan Allah. Ketika seseorang menuntut ilmu dan ilmunya tinggi, ilmunya banyak, ilmunya luas, menginginkan orang supaya menghadap kepadanya, tapi nggak ngadap-ngadap, akhirnya hatinya sakit. Aku ini berilmu, tapi orang kok nggak percaya dengan aku, karena niatnya salah. Niatnya menuntut ilmu adalah supaya orang menghadap kepada kita. Harusnya tidak begitu. Niatnya kita punya ilmu itu adalah untuk diamalkan. Begitu kita mengamalkan, ternyata Allah menghadapkan orang kepada kita. Artinya apa? Ketika Allah menghadapkan orang kepada kita, memang itu yang Allah suruh supaya menghadap kepada kita. Tapi tujuan kita bukan orang yang menghadap kepada kita itu. Akan tetapi tujuannya adalah kita menuntut ilmu untuk kita amalkan. Semakin orang berilmu, semakin rendahlah dirinya di hadapan Allah. Semakin orang berilmu, semakin seperti tidak punya ilmu di hadapan manusia lain. Sehingga ia merasa kayaknya lebih banyak yang dia tidak tahu daripada yang dia tahu. Demikian juga menuntut ilmu tidak boleh untuk mengumpulkan harta benda dunia. Setelah dia berilmu, ia dekati pejabat. Begitu dekati pejabat, terus diangkat oleh pejabat itu. Begitu diangkat oleh pejabat, lalu terkumpullah serpian-serpian dunia padanya. Maka menuntut ilmu tidak boleh bertujuan untuk mengumpulkan serpian-serpian dunia. Lalu gimana kalau serpian dunia ikut? Itu lain ceritanya. Kalau serpian dunia ikut, itu seperti orang yang nanam padi. Orang nanam padi, rumput akan tumbuh. Tetapi orang nanam rumput tidak akan tumbuh padi. Artinya apa? Begitu orang dia punya ilmu, maka dunia akan mengikutinya. Tanpa dicari, dia mengikutinya. Yang seperti itu berbeda. Dengan tujuan semata-mata untuk harta. Itu berbeda. Kita tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, mengamalkan ilmu. Ternyata ada dunianya ikut. Kesenangan dunia yang akhirnya fana, akhirnya hilang. Jadi kesenangan dunia itu akhirnya hilang. Oleh karena itu, seseorang yang menuntut ilmu tidak boleh bertujuan untuk mengumpulkan serpian-serpian dunia seperti itu. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.